Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan sedikit bagaimana caranya kita mengisi peer review. Untuk linknya ini ya, untuk linknya bisa diakses. Seperti ini. Nah, dan ini adalah tampilan pertama ketika kita masuk ke webnya. Di sini seperti biasa ada username dan juga password atau kata sandi ya. Oke, klik masuk. Nah, setelah masuk Bapak Ibu tampilannya seperti ini. Di sini di sebelah kanan ada nama kita. Kemudian di sebelah kiri ini ada beranda atau peer review. Kemudian Bapak Ibu di sini ada beberapa orang yang harus kita review, yang harus kita isi. Seperti ini pengisiannya. Mungkin saya akan mencoba salah seorang, saya secara acak ya. Kita coba terlebih dahulu lihat apa sasarannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Nah, ada 36 yang harus kita isi peer review-nya atau kuesionernya. Nah, di sini saya akan mengisi salah satu guru atau sasaran gurunya. Di sini saya akan coba mengisi atas nama Haji Wawan Munawar Ridwan, SPD MPD, jabatannya Guru Ahli Madya, SMKN Manunjaya Kabupaten Tasikmalaya, tugas tambahannya Kepala Sekolah SMKN Manunjaya Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dan ini adalah kepala sekolah di kami. Kita coba mengisinya. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda mengenal Haji Wawan Munawar Ridwan? Ya, klik kenal. Kemudian, apakah Haji Wawan Munawar Ridwan diketahui pernah melakukan kegiatan yang melanggar aturan seperti aktivitas politik, praktis, pungli, calo, tindakan asusila, dan lain-lain? Klik tidak. Nah, pengisiannya seperti itu saja. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi seluruh sasaran gurunya. Nah, saya coba isi yang lainnya. Saya kenal, kemudian ini tidak. Dikenal, tidak. Semuanya pasti seperti ini ya. Saya kenal dan tidak semua guru ini tidak termasuk ke dalam kegiatan yang melanggar aturan. Ini isinya Bapak Ibu sasarannya ada yang PNS, ada juga yang P3K ya, dicampur. Nah, di sebelah kanan Bapak Ibu di sana ada nama kita, juga NIP serta jabatan kita ya. Apabila itu tidak sesuai, maka tinggal klik jabatan tidak sesuai gitu. Kalau misalkan sesuai dengan jabatan kita, tinggal diabaikan saja. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal mengklik selanjutnya. Di sini Bapak Ibu ada kuesioner kinerja berkaitan dengan kepemimpinan perubahan. Jenis nilai yang berbeda 0 angka. Jenis nilai yang berbeda 0 angka, minimal 0, nilai rata-rata yang diberikan berapa, kemudian keberagaman nilainya berapa. Di sini tampilan yang pertama yaitu sebagai kepala sekolah Bapak Haji Wawan Munawar Ridwan. Nah, di sini ada kepemimpinan perubahan. Menurut Anda, seberapa baik saudara Haji Wawan Munawar Ridwan dalam menggagas dan melakukan perubahan dan membuat terobosan baru di lingkungan sekolah?
Ini Bapak Ibu harus jeli, ini ada urutannya yang dari angka 10 mundur ke angka 1. Jadi intinya ini sangat baik, kemudian menurun sampai ke sangat buruk. Nah, saya coba berikan yang ini. Kemudian ada kepemimpinan kolaboratif ya. Ini kepemimpinan kolaboratifnya. Menurut Anda, seberapa baik Haji Wawan Munawar Ridwan dalam melakukan kolaborasi dengan pihak lain, misal dengan komunitas, organisasi pemerintah, atau pihak lainnya dalam proses pembelajaran ataupun tugas lainnya di sekolah? Bapak Ibu harus sangat jeli. Ingat, harus sangat jeli. Di sini ada 1 sampai 10. Kalau yang atas tadi dari angka 10 mundur ke angka 1, jadi dari yang sangat baik ke sangat buruk. Sedangkan yang ini sangat buruk ke sangat baik. Jadi dari 1 ke 10. Jadi harus sangat jeli sekali ya. Intinya harus dibaca Bapak Ibu. Nah, intinya harus dibaca Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada supervisi. Kemudian di sini pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik Saudara Haji Wawan Munawar Ridwan dalam melakukan pengawasan kegiatan belajar mengajar di sekolah? Di sini ada sangat baik sampai sangat buruk. Jadi Bapak Ibu untuk penilaiannya ini dibolak-balik ya, dibolak-balik. Kemudian selanjutnya ada kewirausahaan. Pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik Saudara Haji Wawan Munawar Ridwan dalam mengembangkan kewirausahaan di sekolah? Ini penilaiannya silahkan Bapak Ibu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, opsional, tidak harus ikut dengan penilaian saya ya. Gitu. Kemudian pengelolaan sumber daya. Pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik Saudara Haji Wawan Munawar Ridwan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sekolah? Oke. Kemudian lanjut ke pengembangan sekolah atau madrasah. Pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik Saudara Haji Wawan Munawar Ridwan dalam mengembangkan sekolah? Oke. Kepemimpinan. Di sini pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik Saudara Haji Wawan Munawar Ridwan dalam memimpin unit kerja atau sekolah? Saya berikan nilai yang maksimal ya. Kemudian kepribadian dan sosial. Ini menurut Anda seberapa baik Saudara Haji Wawan Munawar Ridwan sikap dan perilaku sebagai kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan jabatannya? Oke. Nah, ini sebagai kepala sekolah sudah selesai sampai sini ya. Sampai dengan kepribadian dan sosial. Dilanjut dengan kepemimpinan perubahan. Ini untuk diri saya sendiri. Nah, kemudian ada teman kita. Ini juga sama. Ini masih di kepemimpinan perubahan ya. Ini contoh pengisiannya ya Bapak Ibu. Ini masih kepemimpinan perubahan, jadi pertanyaannya akan sama. Menurut Anda seberapa baik Saudara titik-titik dalam menggagas dan melakukan perubahan dalam membuat terobosan baru di lingkungan sekolah gitu ya. Itu untuk kepemimpinan perubahan ya. Dilanjut dengan kepemimpinan kolaboratif di sini. Nah, sama Bapak Ibu cara pengisiannya juga seperti itu. Untuk kepemimpinan kolaboratif. Di ini ya Bapak Ibu dibaca. Ini hanya contoh pengisian saja ya. Nah, selanjutnya kita ke profesional di sini. Profesional, menurut Anda seberapa baik Saudara Sulasi dalam melakukan pengembangan keprofesian guru? Nah, berapa ya keprofesiannya? Saya skip sebagian ya supaya lebih cepat. Selanjutnya Bapak Ibu di sini ada profesional.
sini masih profesional. Jadi untuk pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik saudara Sulastri menguasai materi struktur pembelajaran dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu? Nah, ini profesional yang mengarah ke pembelajaran ya. Silakan Bapak Ibu diisi juga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah profesional, kita mengisi ke sosial. Di sini untuk sosial, pertanyaannya menurut Anda seberapa baik komunikasi yang dilakukan oleh saudara A. Sulastri? Ini yang ini berkaitan dengan komunikasi ya. Nah, silakan Bapak Ibu isi juga. Nah, selanjutnya ini setelah sosial langsung ke kepribadian. Untuk pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik etos kerja dan tanggung jawab yang dimiliki oleh saudara A. Sulastri? Silahkan Bapak Ibu isi juga. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kepribadian yang kedua. Untuk kepribadian yang kedua, pertanyaannya menurut Anda seberapa baik saudara A. Sulastri dalam bersikap sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, kemudian kita isi kembali. Nah, selanjutnya ini ke pedagogik. Pertanyaannya yaitu menurut Anda seberapa baik saudara A. Sulastri dalam melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran di sekolah? Silahkan dinilai kembali. Nah, kemudian setelah selesai pedagogik yang pertama, kita lanjut ke pedagogik yang kedua, yaitu pertanyaannya menurut Anda seberapa baik saudara A. Sulastri dalam aspek pengembangan kurikulum pembelajaran di sekolah. Nah, ini mengenai pengembangan kurikulum pembelajaran di sekolah. Silakan dinilai juga ya, diisi juga penilaiannya. Nah, setelah ini beres, lanjut ke pedagogik yang ketiga, yaitu pertanyaannya menurut Anda seberapa baik saudara A. Sulastri menguasai teori-teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, setelah selesai Bapak Ibu untuk penilaian ini semua, tinggal kita klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu setelah tadi kita menilai dari urutan sangat baik ke sangat buruk, selanjutnya kita mengisi komentar positif. Di sini sebagai contoh, di sini Haji Wawan Munawari Duan sebagai guru ahli Madya SMKN Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, tugas tambahannya sebagai kepala sekolah. Di sini komentar positifnya, berikan alasan Anda memberikan nilai 9 atau 10 pada indikator kepemimpinan perubahan, kepemimpinan kolaboratif, supervisi, kewirausahaan, pengelolaan sumber daya, pengembangan sekolah atau madrasah, kepemimpinan, kepribadian, dan sosial. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu mengisi nilainya yang tadi itu rentangnya antara 9 dan 10, itu harus diisi komentar positifnya seperti di sini. Kenapa Bapak Ibu memberikan nilai 9 atau 10 pada indikator tersebut? Jadi komentarnya harus diisi ya.
Contoh di sini saya akan memberikan komentar untuk kepala sekolah. Nah, contoh saya di sini memberikan komentar positifnya seperti ini. Bapak Haji Wawan Munawar Ridwan, beliau mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, disiplin yang baik, dedikasi yang tinggi, selalu memberikan motivasi, menerapkan kepemimpinan yang demokratis dan loyalitas yang tinggi. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisi semua dari komentar positif di sini ya. Tinggal mengisinya sama seperti yang barusan contohnya mengisi yang kepala sekolah. Untuk kata-katanya Bapak Ibu silahkan mencari sendiri atau bisa berkomunikasi dengan teman-temannya bagaimana untuk komentarnya, contoh komentarnya ya. Nah, diisi sampai ke sini ya, sampai ke komentar positif yang paling akhir di sini. Nah, setelah itu baru setelah diisi semuanya komentar positifnya, baru klik selesai dan kirim. Di sini ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan mengisinya, namun saya akan skip dulu untuk pengisiannya. Dan pengisian yang tadi telah saya contohkan itu hanya sekedar contoh ya Bapak Ibu. Silakan untuk penilaiannya Bapak Ibu silakan disesuaikan. Nah, Bapak Ibu setelah melaksanakan pengisian nilai positif, setelah dikirim, selanjutnya akan ada pertanyaan seperti ini. Di sini yang pertama yaitu mengenai pedagogi. Di sini ada 2 pegawai yang harus Bapak Ibu pilih salah satunya. Di mana pertanyaannya adalah seperti ini. Di antara 2 pegawai ini, manakah yang lebih baik dalam aspek pedagogik? Nomor 1, pedagogik. Menurut Anda, seberapa baik saudara YBS menguasai teori-teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik? Harus memilih salah satu di antara 2 pegawai berikut, di mana 2 pegawai ini adalah teman kita ya, tapi Bapak Ibu harus memilih salah satu di antaranya mana yang lebih baik menurut Bapak Ibu. Nah, selesai Bapak Ibu yang barusan ya. Kemudian ini ada pedagogik yang kedua, yaitu pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik saudara YBS dalam aspek pengembangan kurikulum pembelajaran di sekolah? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu masih pedagogik, yaitu menurut Anda seberapa baik saudara YBS dalam melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran di sekolah? Ya, silakan Bapak Ibu tinggal memilih kembali pegawai mana yang lebih baik. Nah, kemudian setelah pedagogik tadi 3 pertanyaan, kita masuk ke kepribadian. Yang pertama, kepribadiannya menurut Anda seberapa baik saudara YBS dalam bersikap sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua masih di kepribadian, yaitu menurut Anda seberapa baik etos kerja dan tanggung jawab yang dimiliki oleh saudara yang bersangkutan. Ini kata kuncinya etos kerja dan tanggung jawab ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai sosial. Menurut Anda, seberapa baik komunikasi yang dilakukan oleh saudara yang bersangkutan? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai profesional. Di sini pertanyaan yang pertama, menurut Anda, seberapa baik saudara YBS menguasai materi, struktur pembelajaran, dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya profesional yang kedua, yaitu menurut Anda seberapa baik saudara yang bersangkutan dalam melakukan pengembangan keprofesionalan guru?
Nah, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya, kepemimpinan kolaboratif, yaitu menurut Anda seberapa baik saudara YBS dalam melakukan kolaborasi dengan pihak lain, bisa dengan komunitas, organisasi pemerintah, atau pihak lainnya dalam proses pembelajaran ataupun tugas lain di sekolah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kepemimpinan perubahan. Untuk pertanyaannya, menurut Anda seberapa baik saudara YBS dalam menggagas dan melakukan perubahan dan membuat terobosan baru di lingkungan sekolah? Nah, ini sedang menyimpan data. Kita tunggu sampai dengan selesai. Nah, setelah seperti ini, keterangannya Anda sudah berhasil mengisi kuesioner peer review pada 2024, 5 Januari 2024 pukul 8.42.46 detik ya. Ini jadi ada keterangannya. Nah, kemudian setelah ini kemana? Kita lanjut klik ke beranda kembali. Tadi kita sudah mengisi kuesioner peer review. Ini menjadi warna abu. Kemudian Bapak Ibu boleh memilih mau kuesioner minat OPD atau prestasi dan capaian kinerja. Mangga. Saya coba klik yang ini. Nah, di sini muncul form isian data prestasi dan capaian kinerja bulan Desember 2023. Ini prestasi dan capaian kinerja bulan Desember 2023, khusus ya untuk bulan Desember. Di sini ada pertanyaan, apakah Anda secara individu memiliki prestasi, capaian kinerja dan aspek positif pribadi yang mengembangkan yang telah Anda lakukan pada bulan Desember 2023. Kalau tidak, klik tidak. Kalau iya, memang mempunyai, klik iya. Silakan disesuaikan dengan kondisi real Bapak Ibu. Nah, setelah itu untuk pengisian minat ya. Nah, ini untuk yang barusan diisi prestasi dan capaian kinerja. Jadi hanya pertanyaan itu saja, apakah Bapak Ibu mempunyai prestasi atau capaian kinerja pada bulan Desember 2023. Kalau iya berarti tinggal dipilih iya, kalau tidak tinggal dipilih tidak. Nanti selanjutnya akan muncul ke kuesioner minat OPD. Kalau misalkan Bapak Ibu seperti yang barusan saya lakukan, kalau misalkan memang ragu-ragu, boleh diklik kembali ke beranda. Atau mau dilanjutkan, mangga, tidak apa-apa. Di sini ada kuesioner minat OPD. Tinggal diklik kembali. Nah, munculnya seperti ini, kuesioner minat sekolah. Jika Anda diberi kebebasan memilih sekolah yang sesuai dengan minat mengajar Anda, sebutkan 5 sekolah mana saja yang menjadi pilihan Anda. Jawaban diurut berdasarkan prioritas sekolah. Sekolah 1 merupakan sekolah yang paling diminati dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau bisa ini diisi ya. Di sini disediakan 5 sekolah berikut dengan alasan memilih sekolah tersebut ya. Kemudian di sini di paling bawah ada sekolah yang tidak Anda minati. Nah, Bapak Ibu silahkan diisi juga kenapa tidak diminati ya. Gitu. Contoh di sini saya akan mengisi satu saja. Saya akan mengisi yang memang dekat dengan lokasi rumah saya. Di sini saya akan coba seperti ini hanya contoh ya. Nah, untuk alasan memilih sekolah tersebut silakan Bapak Ibu sesuaikan sendiri ya, gitu. Contoh seperti ini alasan memilihnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya alasan tertentu atau punya alasan lain, mangga silakan Bapak Ibu memilih alasan sekolah itu, tinggal dicatat saja di sini ya, tinggal diketik saja. Kemudian kalau misalkan ada sekolah yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang lebih Anda minati sesudah sekolah yang pertama yang dipilih, silakan diisi juga. Nah, kemudian ini sekolah yang tidak diminati. Misalkan di sini saya nulis SMKN Bantar Kalong. Seperti itu. Contoh. Ini hanya contoh ya. Contohnya seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengisinya, tinggal klik simpan di sini. Nah, Bapak Ibu ternyata ada muncul seperti ini. Jadi
sepertinya ini Bapak Ibu harus diisi kelimanya ya, gitu ya. Kita coba isi saja ya. Boleh nggak di sini diisi di Manonjaya lagi? Nah, ternyata bisa ya. Nah, ternyata bisa ini diisi oleh sekolah SMKN Manonjaya gitu. Ini SMK 2, SMK 3, SMK ini saya ubah lagi menjadi SMKN 1 Tasik. Nah, seperti ini ya. Ini Bapak Ibu hanya sekedar contoh ya. Nah, ternyata bisa memilih sekolah induk kembali ya. Gitu. Sudah Bapak Ibu tinggal klik simpan. Oh iya, mohon maaf, ada yang terlewat, ternyata sekolah kelima harus diisi. Tadi saya hapus SMK 4. Nah, saya isi kembali. Ini ya. Jadi intinya Bapak Ibu dari sekolah 1 sampai sekolah 5 ini harus diisi semuanya ya. Berurutan dari yang paling diminati sampai ke agak diminati ya, yang kelima ini. Jangan lupa pula sekolah yang tidak diminatinya ini harus diisi. Kalau sudah, klik simpan. Nah, sudah Bapak Ibu, sudah seperti ini. Nah, setelah diklik ini ada keterangannya ya. Prestasi dan capaian kinerja ini seperti ini. Masih pertanyaan yang tadi. Kemudian untuk kuesioner review ini ada keterangan Anda sudah mengisi kuesioner peer review pada tanggal 5 Januari 2024 berikut dengan jamnya. Kemudian di sini ada kuesioner minute OPD. Nah, ini juga sudah disimpan ya. Ternyata itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, cukup sekian Bapak Ibu ya untuk pengisian peer review pada web kinerja Jabar Prop Go ID. Nah, pekerjaan Bapak Ibu berarti sudah selesai untuk mengisi kuesioner peer review. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal logout saja. Sini klik logout. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, juga bisa membantu pekerjaan Bapak Ibu yang berkaitan dengan pengisian peer review. Mohon maaf apabila kesalahan. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.